Hai, dalam video ini kita akan membahas mengenai beberapa hal mendasar tapi esensial dalam menggunakan Google Drive, seperti apa itu Google Drive secara umum, lalu kita akan mencari tahu bagaimana caranya mengakses Google Drive, lalu kita akan membahas mengenai beberapa hal yang dapat kita temukan pada interface Google Drive. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana caranya membuat file atau folder ke dalam Google Drive, dan belajar untuk menyalin, memindahkan, dan bahkan menghapus file atau folder yang ada pada Google Drive. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana caranya kita mengupload file atau folder yang sudah pernah kita buat dan sudah pernah kita simpan sebelumnya pada komputer kita ke dalam Google Drive. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa men-share file atau folder yang ada dalam Google Drive dengan teman kita. Untuk memudahkan Anda, video ini menyediakan timestamp seperti yang terlihat untuk tiap topik yang kita bahas, sehingga Anda bisa men-skip part pada video ini yang sudah pernah Anda pelajari sebelumnya dan langsung menuju topik yang Anda inginkan. Selamat menyaksikan! Pada bagian ini, kita akan membahas apa sih itu Google Drive sebelum kita mencoba untuk menggunakannya. Google Drive adalah salah satu komponen layanan yang dikembangkan dan disediakan oleh Google untuk memberikan tempat penyimpanan file yang tersinkron. Google Drive memberikan layanan di mana penggunanya dapat menyimpan file pada server Google dan membuatnya tersinkron dengan semua perangkat kerja yang ada. Google Drive dilengkapi dengan aplikasi Office Suite yang di dalamnya ada aplikasi Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides. Office Suite memberikan fitur di mana pengguna dapat mengedit file dokumen, spreadsheet, presentasi, dan file-file lainnya secara kolaboratif dengan orang lain. File yang dibuat dan diedit melalui Office Suite akan tersimpan dalam Google Drive. Untuk mulai menggunakan Google Drive, pastikan bahwa Anda telah memiliki akun Google yang aktif. Untuk mengakses Google Drive, kita harus login pada akun Google kita terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai perangkat seperti komputer dan smartphone yang memiliki koneksi internet. Apakah Anda sudah siap untuk menggunakan Google Drive? Mari kita mulai. Pada video ini, kita akan mengakses Google Drive menggunakan komputer dan melalui browser Google Chrome. Anda juga bisa menggunakan aplikasi browser lainnya seperti Firefox. Pastikan Anda memiliki koneksi internet pada perangkat yang Anda gunakan dan Anda memiliki akun Google aktif yang biasanya Anda gunakan. Jangan lupa username atau email Google dan password atau sandi Anda untuk digunakan login nantinya. Langkah pertama adalah dengan membuka aplikasi browser Anda. Saat ini saya sedang menggunakan browser Google Chrome dan seperti yang terlihat, aplikasi browser saya sudah terbuka. Selanjutnya, pada address bar yang biasanya terletak di bagian atas, masukkan alamat URL website Google Drive, yaitu drive.google.com, lalu tekan Enter. Alamat URL tersebut akan mengarahkan kita pada halaman login jika kita belum pernah melakukan login sebelumnya. Nah, masukkan email Google Anda, lalu klik berikutnya, masukkan sandi Anda, lalu klik lagi berikutnya untuk login. Jika muncul halaman seperti ini, maka selamat, Anda telah berhasil mengakses Google Drive. Selain langsung mengakses Google Drive melalui URL, Anda bisa juga menggunakan metode seperti mencari dengan keyword Google Drive pada search engine Google,
Dan hasil penelusurannya akan memberikan kita berbagai link yang dapat kita pilih untuk mengakses Google Drive. Mudah kan? Selanjutnya, kita akan memperhatikan halaman Google Drive yang telah kita akses ini untuk memudahkan kita dalam menggunakan Google Drive nantinya. Seperti yang terlihat, ada banyak hal yang dapat kita temukan dan mungkin kita agak bingung mengenai fungsi-fungsi tombol atau panel yang disediakan dalam interface website Google Drive ini. Jangan khawatir, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Nah, untuk mulai menggunakan Google Drive, ada beberapa hal mendasar saja yang harus kita kenal terlebih dahulu. Yang pertama adalah tempat penyimpanan kita. Perhatikan, pada panel sebelah kiri layar Anda, ada dua drive atau dua tempat penyimpanan file. Drive yang pertama adalah My Drive, di mana kita dapat menyimpan file-file pribadi milik kita dan hanya kita saja yang dapat melihat atau mengedit file yang tersimpan di dalamnya. Kecuali tentu saja jika kita men-share atau membagikannya dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah shared drive atau drive bersama, di mana drive ini menyimpan file yang dapat dilihat semua orang yang tergabung dalam daftar orang-orang yang diberikan akses pada drive ini. Selanjutnya adalah tombol plus yang ada di atas kedua icon drive tadi. Tombol plus ini akan membantu kita untuk membuat berbagai file ke dalam Google Drive yang kita miliki. Dan untuk penggunaannya akan kita bahas pada bagian video yang selanjutnya. Lalu di panel sebelah kanan bawah ada daftar file atau folder yang ada di dalam drive kita. Kita bisa merubah tampilan daftarnya dengan mengklik icon yang ada di atas sini. Apakah kita ingin tampilan daftar dengan bentuk thumbnails atau kita ingin tampilan daftarnya seperti daftar biasa saja. Di atasnya adalah panel Quick Access atau akses cepat yang memperlihatkan file-file terakhir yang pernah diakses dalam Google Drive, sehingga kita dapat menemukan atau membukanya kembali ketika kita membutuhkannya. Di atas Quick Access ada search bar. Search bar ini akan membantu kita mencari file dengan lebih cepat. Kita bisa mengetikkan nama file yang ingin kita cari, atau kita bisa mengetikkan format file yang ingin kita cari. Selanjutnya, di sudut sebelah kanan ada tombol akun kita yang bisa kita gunakan untuk logout ketika kita sudah tidak akan menggunakan Google Drive lagi. Jika kita menggunakan perangkat pribadi, kita mungkin tidak perlu untuk logout atau sign out dari akun Google Drive kita agar supaya nantinya kita bisa dengan mudah mengaksesnya kembali. Namun di beberapa situasi tertentu, mungkin saja kita harus menggunakan perangkat kerja milik orang lain atau di tempat lain untuk mengakses file-file yang ada di dalam Google Drive. Nah, jika kita berada dalam situasi seperti itu, ada baiknya jika kita ingat untuk sign out dari akun Google Drive kita untuk menjaga keamanan file yang kita simpan. Sebelumnya, kita telah mengenal beberapa hal pada interface Google Drive yang dapat membantu kita menggunakan Google Drive lebih mahir lagi. Di dalamnya termasuk dengan tombol plus yang ada pada panel kiri atas. Tombol plus ini akan membantu kita untuk melakukan hal seperti membuat file atau folder baru dan mengupload file atau folder pada Google Drive kita. Dalam bagian video ini, kita akan membahas bagaimana caranya membuat file atau folder menggunakan tombol plus tersebut. Ketika kita mengklik tombol plus, maka akan muncul beberapa opsi. Di sana akan terlihat ada 3 aplikasi Office Suite yang pada umumnya sering digunakan, yaitu yang pertama ada aplikasi Google Docs untuk membuat file dokumen, lalu ada aplikasi Google Sheets untuk membuat file spreadsheet,
dan ada aplikasi Google Slides untuk membuat file presentation. Selain itu, ada aplikasi lainnya seperti Google Form untuk membuat file form, lalu ada Google Drawings, Google Sites, dan lainnya. Saat ini, kita akan mencoba membuat file dokumen baru dengan menggunakan Google Docs. Ketika kita ingin membuat suatu file baru, kita akan diberikan suatu opsi untuk memilih apakah kita ingin membuat file yang kosong atau kita ingin menggunakan suatu template yang telah disediakan oleh Google. Menyesuaikan saja dengan kebutuhan kita, namun untuk kali ini kita akan memilih membuat dokumen dari template yang telah disediakan oleh Google. Klik from a template. Google Drive akan membuat tab baru untuk kita dan memuat pilihan template yang dapat kita gunakan untuk dokumen kita. Saya akan memilih template yang saya inginkan, lalu klik. Tunggu beberapa saat, dan Google Drive pun akan membuatkan sebuah dokumen dengan template yang telah kita pilih tadi. Nah, perhatikan pada halaman kerja Google Dokumen ini, mirip seperti Microsoft Office Word, Google Dokumen juga menyediakan tools yang bisa kita gunakan untuk mengedit file sesuai dengan yang kita inginkan. Pada dokumen ini, saya tinggal mengganti isinya saja agar supaya sesuai dengan yang saya inginkan. Saya bisa menggunakan tools-tools yang disediakan agar supaya file yang saya inginkan ini terlihat lebih rapi atau lebih menarik. Interface dan tools yang disediakan Office Suite tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office yang sering kita gunakan. Jadi, kita akan lebih mudah beradaptasi menggunakan aplikasi Office Suite ini ketika kita bekerja dengan Google Drive. Perhatikan, pada sudut atas sebelah kiri, kita dapat melihat nama file dokumen kita. Dan untuk mengubahnya, kita tinggal mengklik nama file tersebut, lalu langsung menggantinya. Nah, hal lain yang berbeda dengan Microsoft Office adalah cara menyimpan atau men-save file kita. Ketika bekerja dengan Google Doc atau aplikasi Office Suite lainnya, file yang sedang kita kerjakan akan secara otomatis tersimpan. Kita bisa melihat apakah file kita telah tersimpan dengan memperhatikan teks yang ada di bagian atas toolbar. Teks ini akan memberitahukan bahwa file yang sedang kita kerjakan akan secara berkala disimpan secara otomatis, menyesuaikan pula dengan perubahan yang ada dalam file yang kita lakukan, sehingga kita tidak perlu khawatir ketika kita menutup tab halaman kerja kita. Selanjutnya, ada fitur lain yang disediakan Office Suite, yaitu kita bisa mendownload file yang kita kerjakan ke dalam komputer kita untuk kita lihat atau kerjakan secara offline. Dan kita dapat memilih untuk mendownload dokumen dalam format file apa yang kita inginkan. Jika kita sedang membuka file seperti saat ini, kita bisa mengklik file, lalu mencari opsi download atau unduh, dan memilih format file yang saya inginkan. Untuk kali ini, saya akan memilih format file .docx agar supaya nantinya saya dapat membuka file ini dengan menggunakan Microsoft Word. Klik Microsoft Word, dan file kita pun akan terdownload. Ketika saya mengklik file yang telah saya download, maka komputer pun akan mengenali formatnya dan membukanya sesuai dengan format Microsoft Office Word. Klik Enable Editing, dan kita pun sudah bisa mulai mengeditnya dalam aplikasi Microsoft Word. Sangat mudah sekali dan sangat membantu. Lalu bagaimana jika kita ingin melihatnya di dalam Google Drive? Kita tinggal kembali saja pada halaman utama Google Drive, mereloadnya,
Dan pada quick access langsung terlihat bahwa dokumen yang tadi kita buat dapat kita akses dari sini. Mengapa file ini muncul dalam quick access? Karena file ini adalah file terakhir yang kita akses dalam Google Drive kita. Kita juga bisa melihat pada daftar yang ada di bawah, file kita telah tersimpan dalam My Drive, dan kita bisa mengaksesnya atau membukanya kembali dari sini hanya dengan mengklik 2 kali. Sekarang bagaimana jika saya ingin membuat folder spesifik untuk menyimpan dokumen yang baru saja saya buat? Mudah sekali, kita tinggal mengklik lagi tombol plus yang ada, lalu membuat folder, memilih opsi folder yang ada di atas. Google Drive pun akan langsung meminta nama folder yang akan saya buat. Ketik nama folder yang akan kita buat. Lalu klik create. Tunggu beberapa saat dan hey, itu dia. Kita bisa melihat folder yang telah kita buat di panel sebelah kiri di bawah drive yang kita pilih untuk membuatnya. Dan untuk folder yang baru saja kita buat, itu tersimpan dalam drive My Drive. Jadi kita bisa mengklik panah yang ada di samping drive dan terlihat pada drop down listnya folder yang telah kita buat telah ada di dalamnya. Ketika kita mengklik folder yang tadi kita buat, di sini terlihat bahwa folder tersebut masih kosong atau tidak ada file yang tersimpan di dalamnya. Nah, kembali ke My Drive. Sekarang saya akan memindahkan file yang telah dibuat tadi ke dalam folder yang baru. Ada 2 cara bagaimana kita bisa memindahkan sebuah file ke dalam folder. Cara yang pertama adalah dengan mengklik kanan pada file yang ingin kita pindahkan. Lalu pilih Move to, dan pada menu pop-up kita akan diberikan pilihan folder yang mana yang ingin kita simpankan. Dalam hal ini, folder laporan. Klik folder yang diinginkan, lalu klik Move atau pindahkan. Nah, sekarang ketika kita membuka folder laporan, filenya sudah terpindah atau sudah tersimpan dalam folder tersebut. Cara yang lain yang dapat kita gunakan adalah cara yang lebih mudah, yaitu klik lalu mendrag file yang ingin kita pindahkan ke folder yang kita inginkan, lalu lepaskan. Nah, sama seperti tadi, maka file yang kita inginkan sudah tersimpan dalam folder yang telah kita buat tadi. Mengetahui aksi simpel seperti membuat file atau folder serta memindahkannya akan membantu kita mengorganisir drive kita agar tetap lebih rapi dan memudahkan kita untuk menemukan file yang kita butuhkan. Selanjutnya, jika kita memperhatikan, ketika kita mengklik kanan pada sebuah file atau folder, maka akan muncul beberapa opsi seperti preview, open with, share, get shareable link, move to, add to start, rename, view details, make a copy, report abuse, download, atau remove. Kita bisa menyalin atau membuat kopian file yang kita inginkan dengan opsi make a copy, atau kita bisa menghapus file yang kita inginkan dengan opsi remove, atau kita bisa juga langsung mendownload file yang kita inginkan dengan opsi download. Nah, setelah mengetahui bagaimana caranya membuat file atau folder dalam Google Drive, bagaimana jika kita ingin menambahkan file yang sebelumnya sudah pernah kita buat dalam komputer kita?
Pada bagian video berikutnya, kita akan membahas bagaimana kita dapat mengupload file atau folder pada Google Drive dan bagaimana kita membagikan file atau folder tersebut pada teman kita untuk bekerja berkolaborasi. Kita sudah membahas bagaimana caranya membuat file atau folder dalam Google Drive. Sekarang bagaimana caranya agar kita dapat menambahkan file atau folder yang sebelumnya sudah pernah kita buat dan sudah tersimpan dalam komputer kita. Kita bisa melakukannya dengan mengklik tombol plus, lalu memilih apakah kita ingin mengupload file atau mengupload folder. Perhatikan jika kita memilih mengupload folder, maka semua file yang ada dalam folder tersebut akan terupload. Hal ini dapat membantu kita menghemat waktu ketika ada banyak file yang harus kita upload atau tambahkan. Sebagai contoh, kita hanya akan mengupload satu folder saja yang di dalam folder tersebut terdapat beberapa file di dalamnya. Nah, klik tombol plus, lalu pilih folder upload. Setelah itu, cari folder yang akan kita upload, lalu pilih dan klik upload. Jika muncul pop-up menanyakan apakah kita yakin untuk mengupload folder tersebut ke dalam Google Drive, klik upload. Tunggu beberapa saat dan Anda berhasil mengupload folder tersebut. Terlihat pada daftar, folder yang kita pilih sudah tersimpan dalam My Drive. Untuk mengupload file atau folder, jangan lupa memperhatikan drive yang mana yang sedang kita pilih ya. Jika kita mengupload dalam My Drive, file atau folder tersebut hanya bisa diakses secara pribadi, kecuali kita memberikan akses pada orang lain. Dan jika kita menguploadnya dalam shared drive atau drive bersama, maka semua orang yang memiliki akses pada drive tersebut juga dapat melihatnya. Untuk selanjutnya, kita akan melihat bagaimana caranya kita dapat membagi atau men-share file dengan orang lain. Ada beberapa cara bagaimana kita dapat melakukan ini. Salah satu caranya adalah dengan mengklik file atau folder yang ingin kita share, lalu klik tombol share di sebelah kanan atas. Setelah itu akan muncul pop-up yang meminta email teman atau rekan kerja yang ingin kita bagikan. Kita bisa mengisi lebih dari satu email. Untuk mengatur jenis akses yang akan kita berikan, klik Advance. Lalu, tentukan jenis akses yang akan diberikan dengan mengklik icon yang ada di sebelah kiri text box email. Kita dapat memilih, ada dua opsi di sana. Ada akses di mana mereka dapat mengorganize, menambahkan, atau mengedit file atau folder yang kita bagikan. Atau ada juga akses di mana mereka hanya dapat melihat saja file atau folder yang kita bagikan. Dalam hal ini, kita akan memilih opsi di mana mereka mendapatkan akses untuk mengatur, menambahkan, dan mengedit file. Kita bisa juga men-share file atau folder dengan cara membagikan link atau lewat email, atau bisa juga lewat sosial media seperti Facebook. Nah, jika kita sudah selesai memasukkan email, klik Send. Lalu klik Done. Jika berhasil, akan muncul suatu icon di dalam folder tersebut yang menunjukkan bahwa folder ini adalah folder yang dibagikan kepada orang lain. Jika kita mengklik folder tersebut, kita dapat melihat di dalamnya ada icon share di mana kita bisa melihat siapa saja orang-orang yang memiliki akses terhadap folder ini. Lalu pada file akan ada icon share juga yang menunjukkan bahwa file ini adalah file yang dapat diakses oleh beberapa orang. Nah, setelah berhasil,
Kita bisa juga menghapus akses yang telah kita berikan dengan cara yang sama, yaitu mengklik folder yang telah di-share, lalu mengklik tombol share, klik advance, lalu klik tombol X yang ada di samping orang yang ingin kita hapus aksesnya. Jadi jika kita ingin menghapus akses kedua orang ini, maka kita tinggal mengklik tombol X di sampingnya. Setelah itu, klik Save Changes, lalu klik Done, dan icon yang menunjukkan bahwa folder ini adalah folder yang telah dibagikan kepada orang lain pun akan terhapus atau akan hilang. Nah, sekarang Anda dapat mulai bekerja dan berkolaborasi bersama dengan teman Anda menggunakan Google Drive. Kita telah membahas banyak hal dasar tentang penggunaan Google Drive, mulai dari apa itu Google Drive, bagaimana mengakses Google Drive, mengenali hal-hal yang ada pada interface Google Drive, membuat file dan folder, mengupload file atau folder, dan men-share file atau folder kepada teman. Jika Anda ingin belajar lebih banyak lagi mengenai layanan atau fitur-fitur yang dapat kita gunakan dalam Google Drive, kita dapat mengakses website support.google.com/drive atau menonton video mengenai Google Drive pada channel YouTube G Suite. Ada banyak fitur-fitur lainnya yang disediakan Google dalam Google Drive. Bahkan siapa yang tahu, mungkin saat ini Google sedang mengembangkan hal keren lainnya untuk kita gunakan dalam Google Drive. Sekarang, Anda siap untuk menggunakan Google Drive. Selamat bekerja dengan menggunakan Google Drive, dan terima kasih telah menyaksikan video ini.